Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cece Rahmanuddin, nomor induk mahasiswa 42500160505, mahasiswa PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja UKIN. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di MTS Al-Hidayah Bani Karim pada kelas 1 dengan mata pelajaran SKI. Adapun materi pembelajaran yang saya ajarkan adalah pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Demikian perkenalan saya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, kalau pada sehat itu yang kita inginkan. Silakan ketua kelasnya sebelum belajar kita baca doa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Baik, sebelum belajar, Bapak pengen mengecek absennya dulu ya. Selamat Baktiar, Abdul Hanan, Anwa, Amelia, Alindi, Altra, Auni, Ajam, Ihya, Mariatul. Alhamdulillah, untuk hari ini hadir semua. Tidak ada yang lupa dan tidak ada yang izin. Baik, sebelum belajar dimulai, silahkan berdiri dulu ya semuanya.
kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bareng-bareng biar jiwa nasionalismenya tetap tertanam. Baik, sebelum kita menginjak ke materi yang selanjutnya, aku pengen tanya dulu. Mungkin ada di antara kalian yang masih hafal minggu kemarin kita belajar apa? Faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Ya, Auni gimana? Faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Ya, faktor-faktor runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Ya. Apa saja coba faktor-faktor yang menjadi runtuhnya dinasti Bani Umayyah? Terjadinya bentrokan antara kelompok suku Arab Utara. Ya, terus Ketidakpuasan sejumlah penduduk Islam dan Arab. ketiga, Konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. ya bagus. Ya di antaranya faktor-faktor runtuhnya dinasti Umayyah pertama adanya di kalangan istana yang hidupnya berpoya-poya sehingga tidak memikirkan rakyat jelata atau rakyat kecil. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Umayyah yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap keagamaan, ya. Dan yang ketiga, faktor-faktor runtuhnya dinasti Bani Umayyah yaitu adanya kesenjangan antara suku Arab dan suku non-Arab. Baik, selanjutnya untuk minggu sekarang kita belajar yang materinya tentang pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan secara singkat siapa Umar bin Abdul Aziz. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Perlu kalian ketahui, kepemimpinan Abdul Aziz adalah kepemimpinan yang berada di zaman dinasti Bani Umayyah. Beliau di waktu menjabatnya terkenal dengan kejujurannya, kesabarannya, dan kejuhudannya. Oleh karena itu,
Silahkan kalian menyimak video yang Bapak tampilkan ya. Kalian lihat, disimak baik-baik. Ntar diuraikan ya. Kalian lihat video ini ya. Disimak dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Amus Channel untuk pendidikan agama Islam. Pada video ini kita akan belajar kita yaitu mata pelajaran sejarah budaya Islam kelas Madrasah Sanawiyah yang kelima yaitu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Indikator pembelajaran 1. Mulai dari riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz. 2. Identifikasi kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah. 3. Menelaah kebijakan Umar bin Abdul Aziz. 4. Menganalisis kesederhanaan dan kesalehan Umar bin Abdul Aziz dengan kehidupan saudara. Biografi Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Asr bin Umayyah bin Abdul Syams. Ia adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Asim bin Asim bin Umar bin Khattab. Ia lahir ketika ayahnya Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi dan wafat di akhir Sya'ban Hijriah pada tahun 101 Hijriah atau 20 Masehi. Nama kalian atau gelar Umar bin Abdul Aziz antara lain Hafs, Umar bin Ridwan, Khulafaur Rasyidin kelima. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Kemudian pamannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan dan menikahkannya dengan putrinya Fatimah. Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan di Madinah yang pada waktu itu merupakan pusat pengetahuan dan guna para ulama hadis dan tafsir. Pendidikan yang diperolehnya sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Awal karir Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjabat sebagai gubernur, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ia diangkat menjadi gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usianya baru 20 tahun. Ketika Masjid Nabawi dibongkar atas perintah Al-Walid bin Abdul Malik untuk diganti dengan bangunan baru yang lebih indah, Umar bin Abdul Aziz dipercaya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan itu. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mau mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan. Baik, sesudah kalian menyimak video tentang kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, gimana perasaannya? Tenang. Senang? Terus? Gimana? Ya, tenang, sejuk, dan semangat. Ya, karena kalau kalian ketahui adalah Umar bin Abdul Aziz yaitu khalifah yang terkenal dengan kejujurannya, kesabarannya, dan kejuhudannya. Sudah. Baik, selanjutnya kita bikin kerja kelompok ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Bapak bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1, kelompok Abu Bakar ya.
Ini kelompok 2, kelompok Umar. Ini kelompok 3, kelompok Usman ya. Dan ini kelompok 4, kelompok Ali bin Abi Thalib. Silahkan kalian baca, dipahami, lalu didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Ntar udah beres, satu persatu presentasikan ke depan ya. Silakan. Semuanya? Kalau udah kita presentasikan satu persatu ya. Sekarang kelompok Abu Bakar dulu, silahkan ke depan. Silakan semuanya. Semuanya silakan. Nah, silakan baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih tepuk tangannya buat kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok Umar bin Khattab, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan menjelaskan tentang kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memiliki sifat-sifat terpuji dan patut diteladani oleh umat Islam. Dia dikenal sebagai pemimpin yang adil karena selalu berusaha menempatkan suatu pada tempatnya dan tidak memihak pada ulama tertentu. Selain itu, dia juga bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Meskipun memiliki kekuasaan yang besar, Umar bin Abdul Aziz tetap hidup sederhana dan menjauhi kemewahan. Sikap hidupnya menceritakan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipenuhi.
dipertanggungjawabkan, bukan sarana untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, terima kasih, silakan dulu. Kasih tepuk tangannya buat kelompok 2, Mas. Baik, selanjutnya kelompok 3, Usman bin Affan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tangannya. Terakhir silakan kelompok 4 Ali bin Abi Thalib untuk mempresentasikannya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, apa saja penerapan nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari? Setelah kami berdiskusi, nilai-nilai keteladanan Umar bin Abdul Aziz yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain kejujuran, keadilan, keamanan, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan oleh peserta didik di lingkungan sekolah, misalnya dengan bersikap baik saat mengerjakan tugas ujian, bersikap adil kepada teman tanpa membeda-bedakan, serta bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagai pelajar. Dengan meladani kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, peserta didik harus mampu membangun kualitas yang beramal mulia dan bermanfaat bagi lingkungan sekolah. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya buat kelompok 4. Baik. Setelah kalian mendengarkan video kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, Bapak pengen evaluasi dulu ya. Pengen tanya, untuk kelompok Abu Bakar tadi tentang apa? Umar bin Abdul Aziz. Ya, biografi Umar bin Abdul Aziz. Untuk kelompok ini, kelompok Ali bin Abi Thalib tadi setelah mendengarkan video Abdul Aziz mengenai apa aja? Penerapan nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan keteladanan Umar bin Abdul Aziz untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua setelah mendengarkan sejarah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Di antaranya sifat-sifat yang ada di Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu kesabarannya, kejujurannya, dan kejuhudannya ya. Nah, baik, selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini,
untuk minggu depannya kita akan belajar tentang mengenai kepribadian Umar bin Abdul Aziz ya. Pulang, ketua kelasnya dipimpin untuk baca doa dulu. Alhamdulillah.